wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati pertama-tama para tamu, bapak-bapak yang nanti akan memperkenalkan diri dan ibu. Selamat datang di fraksi PAN. Nah, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Testing. Baru mati. Halo. Cek. Sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Haji Bambang Kusmanto. Saya kebetulan untuk periode ini didapuk menjadi ketua fraksi Partai Amanat Nasional. Yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Oman Rakindan. Beliau adalah sekretaris fraksi. Dan yang sebelah kanan saya adalah Bapak Farasandi. Farasandi beliau adalah bendahara fraksi. Jadi ini KSB. Pas ini. Adapun di sebelah sana Pak Farid, beliau salah satu tenaga ahli kami yang membidangi urusan sosial dan politik. Ada Pak Aman, ada juga Pak Syahrul, ya kan? Ada Pak siapa lagi? Waduh, Bang Haji. Apa jago? Bang Ali, Habib Ali. Dan Pak Gai Suku. Panggilannya bukan Pak Gai Suku, Pak Gaus Gai Suku. Satu lagi siapa? Satu lagi Fernanda, tenaga muda ahli kita, ya kan. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dan menerima kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk membarokahkan waktu kita, kita dengarkan terlebih dahulu barangkali siapa yang menjadi pimpinan rombongan. Mohon diperkenalkan, kemudian juga maksud dan tujuannya apa, nanti kita berdialog saja. Demikian Pak. Siap. Demikian, kita silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat. Yang terhormat Bapak Ketua Fraksi PAN beserta sekretaris dan bendahara dan seluruh jajaran di Fraksi PAN. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat sama-sama berkumpul insyaallah di tempat yang mulia ini, yang memang ini adalah menjadi rumah aspirasi untuk seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Di tempat inilah tempat pengaduan dari para warga yang ada di wilayah DKI Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mulia. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan kami dari Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas DKI Jakarta, yang mana kami berkoalisi untuk pergerakan-pergerakan terutama masalah advokasi mengenai kehidupan disabilitas. Dan kita terdiri dari beberapa organisasi, ada PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDFI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia, ada Pertuni, ada PETI, ada Gerkatin, ada Porturin, ada PJS, Perkumpulan Jiwa Sehat, dan ada beberapa OPD lainnya.
kami kebetulan semua yang ada di sini adalah tingkat wilayah DKI Jakarta. Di atas kita masih ada organisasi pusat, ada Pertuni juga ada pusatnya, PPDI juga ada pusatnya, dan PPDFI pun ada pusatnya. Nah, maksud kedatangan kami, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Fraksi PAN beserta jajarannya yang sudah menerima kami hadir di sini, dan mohon maaf apabila kehadiran kami mungkin mengganggu Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ada hal yang memang perlu kami sampaikan, yang mana di tahun 2018 yang lalu ada kita melalui Dinas Sosial diminta untuk memberikan masukan-masukan, yang mana masukan itu untuk menjadi draft Perda DKI Jakarta. Pada intinya sebetulnya DKI Jakarta sudah mempunyai perda perlindungan penyandang cacat waktu itu di nomor 10 tahun 2011 di zamannya Pak Fauzi Bowo, dan alhamdulillah kami bersyukur. Namun seiring dengan terbitnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, maka ini menjadi kewajiban seluruh pemerintah daerah khususnya di DKI Jakarta untuk membuat turunan perdanya. Nah, di tahun 2019 kami sudah memberikan masukan ke Dinas Sosial supaya aspirasi kebutuhan kita itu bisa diakomodir di perda tersebut. Dan alhamdulillah di tahun 2020 perda itu kita serahkan ke Dinas Sosial, dan Dinas Sosial langsung diteruskan ke Biro Hukum. Tahun 2020. Itu rancangan perda ya Pak? Iya, rancangan perda. Cukup panjang Pak perjalanannya. Kami namanya apa Pak? Rancangan perda apa? Perda disabilitas. Perda disabilitas Pak. Kan sudah ada yang tahun nomor 10 ini. Ketika ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu ada pendekatannya berbeda. Oh, iya. Harmonisasi. Harmonisasi Pak. Harmonisasi. Iya. Jadi berarti sebagai penyempurnaan lah ya. Iya, betul. Dari Iya. perda 10 supaya konform dengan yang undang-undang terbaru. Iya. Ya, jadi kita cukup panjang Pak menunggu sampai di mana sih draft perda, sampai waktu tahun 2020 akhir kita diberikan informasi oleh kepala dinas bahwa perdanya katanya draft perdanya sudah di DPRD. Nah, waktu itu kami langsung tuh Pak coba ngecek. Waktu itu kebetulan saya minta informasi dari Ibu Nurul, stafnya Ibu Cita. Nah, waktu itu saya minta, benar nggak Bu, ada? Nah, menurut Bu Nurul katanya sih ada. Katanya. Akhirnya kita datang sini bertiga, saya, Pak Didi, dan Pak Eka, gitu kan gitu. Nah, ternyata memang perda ini masih ada di Biro Hukum. Nah, masih kita tunggu. Iya, belum. Di tahun 2022, tepatnya kemarin awal Februari, tiba-tiba kita menerima informasi bahwa perda ini sudah ada di DPRD dan nanti sudah masuk agendanya pemandangan dari fraksi-fraksi, pemandangan umum dari fraksi-fraksi. Nah, pas waktu kita pelajari Pak, ternyata draft perda yang kembali dikeluarkan oleh Biro Hukum itu banyak sekali yang menjadi aspirasi kami hilang Pak. Ada mungkin kalau dihitung pasal ada beberapa pasal yang ternyata di sini kalau menurut kami bahwa ini sih bukannya perda tapi jiplakan dari Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Ya, seharusnya kan perda ini adalah turunan dari undang-undang, dan dia mesti lebih teknis lagi. Nah, waktu itu kita coba
bertanya ke pihak dinas sosial, itu tetap Pak akan dijadikan katanya nanti selebihnya lebih teknisnya lagi akan akan dituangkan di pergub nanti kalau perda itu sudah jadi. Cuman menurut kami Pak ini kayaknya kita juga agak khawatir karena terus terang Pak di perda tahun perda nomor 10 tahun 2011 itu perda itu sudah ada dan memang hampir mirip sih sama perda yang sekarang ini yang akan kita yang nanti akan disahkan kalau misalnya memang ini. Nah, dan nanti janjinya memang waktu itu akan dituangkan di pergub. Nah, tapi karena memang waktu itu juga ada peralihan kepemimpinan dari Pak Foke ke Pak Jokowi, akhirnya sampai sekarang pergubnya juga belum ada Pak, berdasarkan dari perda nomor 10. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak supaya apa yang menjadi aspirasi kami nanti minta diperjuangkan ini Pak. Ada 2 buku ini. Ya. 2 buku ini ada. Iya. Ada 2 buku itu Pak, ada perda langsung yang itu dari Biro Hukum, ada yang hasil dari yang dari koreksi kami. Namun itu pun Pak hanya bagian umumnya saja, selebihnya nanti kita akan terus bahas Pak, nanti rencananya dari pasal per pasal. Jadi mungkin saya sih berharap bukan hanya kali ini aja kita ketemu, karena memang ada hal-hal yang paling penting yang nanti kami juga akan masukkan di draft perda tersebut. Mungkin sebelum saya berikan ke Bapak, saya mohon waktunya untuk ke teman tadinya. Alhamdulillah kami hadir di sini berempat ya. Dari disabilitasnya ada saya Aja Sudrajat Pak. Kebetulan di koalisi saya adalah koordinator koalisi disabilitas, organisasi disabilitas, dan di organisasi saya ketua DPD Pertuni DKI Jakarta. Di sebelah saya Mbak Yurlina, beliau adalah ketua PPDFI Provinsi DKI Jakarta, dan di sebelah saya ada Pak Eka Setiawan, beliau adalah juru bicara koalisi disabilitas, dan beliau Pak tim ahli kita karena beliaulah yang menguasai draft perda. Dan tadi juga ada hadir dari PJS Ibu Ira, tapi beliau karena ada hal yang agenda yang memang mendesak, karena memang jadwal kita kemarin ditetapkannya jam 10, tapi ternyata agak sedikit terlambat, akhirnya beliau meninggalkan dulu, dan beliau menitipkan salam kepada Bapak-bapak sekalian. Mungkin sebelum itu Bu Yurlina ada tambahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yurlina dari Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas DKI Jakarta. Saya kebetulan dari organisasi PPDFI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia atau Tunadaksa. Saya disabilitas pengguna kursi roda. Untuk kami disabilitas fisik itu hambatan kami yang terutama adalah aksesibilitas ya. Terutama kalau sekarang ini untuk yang paling urgent itu toilet. Untuk toilet disabilitas yang akses untuk kursi roda itu sangat sulit sekali ya di fasilitas umum, kemudian juga di perkantoran dan sebagainya. Jadi kalau untuk kami yang urgent itu yaitu aksesibilitas, kemudian di transportasi juga sulit sekali untuk menemukan akses toilet untuk kami. Kemudian kalau untuk di pendidikan ya kami terutama orang tua disabilitas, orang tua yang punya anak disabilitas ya, maksudnya orang tuanya yang disabilitas. Kami tuh ingin sekali menyekolahkan anak sampai tinggi lah. Tapi karena kemampuan ekonomi kami yang kurang, jadi untuk menyekolahkan itu sangat sulit.
terutama kalau untuk DP pertama itu kalau masuk kuliah itu kalau bisa ada konsesi untuk anak penyandang disabilitas, biaya yang konsesi lah 50% atau apa gitu, jadi supaya anak-anak kami bisa sekolah lebih tinggi lah dari orang tuanya. Terus kalau dari tenaga kerja, kebanyakan teman-teman disabilitas daksa itu dapat pekerjaan kontrak, jadi jarang sekali mereka dapat jadi pegawai gitu. Jadi seperti call center, kebanyakan disabilitas daksa itu mereka pengalaman dari 5 sampai 10 tahun tapi tetap aja nggak pernah diangkat jadi pegawai, jadi saja kontrak aja. Kemudian dari usia 40 sampai 45 itu biasanya selesai kontrak. Dan kasiannya lagi karena mereka kan harus terus hidup ya. Selesai kontrak itu kan tidak ada biaya uang apa ya kayak tunjangan pensiun gitu. Jadi untuk berusaha juga nggak punya modal gitu. Jadi itulah rupanya dari kami. Kemudian kalau untuk ini juga kasus dirawat inap ya, maksudnya di rumah sakit. Itu saya pernah mengalami sendiri. Jadi waktu masuk rumah sakit itu belum ada prioritas ya buat disabilitas. Saya dari masuk jam 4 sore, kemudian udah gitu kan udah habis bednya udah penuh, jadi terpaksa saya pakai kursi roda. Itu baru dapat kamar jam 4 pagi. Sementara saya itu kan waktu itu diabetes ya. Gula saya sampai 577, nunggu dari sore sampai jam 4 pagi itu luar biasa gitu. Jadi kalau adalah prioritas itu untuk disabilitas untuk rawat inap, untuk kamar gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dari saya itu saja tambahannya. Terima kasih. Selanjutnya Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya luruskan dulu bahwa saya bukan ahlinya perda, Pak. Bukan. Semuanya kita ahli bersama. Yang pasti memang ketika kami menerima informasi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Arjad tadi bahwa kalau tidak salah dua minggu yang lalu sekitar itu kami mendapat informasi bahwa Raperda revisi Biro Hukum itu sudah sampai di DPR dan akan DPRD dan akan segera dilakukan pemandangan hukum, dan ternyata pemandangan hukumnya sudah dilakukan nih Pak ya, kalau nggak salah minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu sudah dilakukan pemandangan hukum. Nah, tetapi ketika kami dapatkan draft revisi dari Biro Hukum itu memang ada beberapa lah, banyak yang menurut kami keberpihakannya belum menunjukkan bahwa perda ini perda yang mensupport cara berpikir untuk kelompok rentan atau kelompok prioritas gitu. Nah, sehingga memang kami mencoba mengkoreksi itu dengan beberapa poin, beberapa hal yang barangkali nanti bisa Bapak Ibu pelajari, dikoreksi itu. Maksud saya bisa dibaca kembali dan disesuaikan dengan yang dari Biro Hukum, koreksi Biro Hukum. Nah, kalau tidak salah ada dari untuk haknya saja yang di pasal 5 itu ada yang beberapa kami tambahkan. Pendataan kami taruh di posisi paling awal setelah mendapatkan hak hidup. Kami pastikan bahwa ketika hidup pun penyandang disabilitas harus sudah didata, sebagaimana juga orang anak pada umumnya gitu kan. Jadi ketika dia lahir dengan kondisi disabilitas, ya dia tetap harus, dia punya hak hidup tapi juga punya hak didata. Artinya dia punya NIK sebagaimana mestinya gitu. Nah, kalau di Biro Hukum itu di atas, di bawah malah di urutan keberapa gitu. Nah, kemudian kami juga tambahkan hak pemukiman dan perumahan, itu juga belum ada dari Biro Hukum. Nah, selebihnya ke bawah itu lebih detail Pak. Jadi sesuai dengan isunya masing-masing. Ketika kita bicara pendidikan, ada poin yang berkenaan dengan bagaimana mengedepankan mengedepankan pendidikan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas. Kemudian juga ketenaga kerjaan juga begitu. Kami mencantumkan beberapa hal yang terkait dengan
tenaga kerjaan, dan itu memprioritaskan untuk penyandang disabilitas. Jadi misalnya return to work, gitu ya, return to bekerja kembali untuk orang ketika dia punya risiko, dia kecelakaan kerja dan dia menjadi disabilitas, maka Perda harus melindungi penyandang disabilitas untuk bekerja kembali. Ada perlindungan hukumnya begitu. Kemudian juga mempekerjakan penyandang disabilitas dari mulai dia bekerja, itu juga harus tetap ikut dalam sistem karir sebagaimana mestinya. Kemudian juga kami tambahkan di biro hukum juga tidak ada sektor wisata, misalnya hak wisata. Nah ini kesannya saya nggak tahu, teman-teman biro hukum mungkin kelupaan, jadi kami ini nggak boleh wisata Pak, jadi nggak ada. Nah itu kami tambahkan di situ. Nah kemudian juga di tempat ibadah, misalnya fasilitas ibadah itu ketika ada aksesibilitas bangunan misalnya di tempat ibadah juga kita masukkan di situ. Kemudian perumahan itu juga kita masukkan, kita tambahkan di situ. Lalu akses kepemilikan tadi perumahan sudah harapan, jadi nanti setiap ada bangunan rusunawa kah atau rusunami atau apa namanya yang memang itu di perumahan publik ya untuk digunakan untuk berangkat. Nah itu ada persen atau ada kuota lah untuk teman-teman untuk penyandang disabilitas gitu. Nah ya kemudian juga kami ingin pada habilitasi dan rehabilitasi juga ada beberapa poin yang kami masukkan, seperti misalnya SOP panti yang mesti diperbaiki, panti khususnya panti milik pemerintah. Kemudian juga akan ada panti untuk dari swasta misalnya juga tetap di bawah kontrol pemerintah, sehingga tidak ada lagi panti-panti yang memang pada SOP-nya terkesan melanggar hak asasi. Nah pada transportasi juga kami menambahkan ada hal kayak di transportasi itu, kalau pasal 38 itu kami juga menambahkan aksesibilitas untuk teman-teman untuk penyandang disabilitas. Nah memang sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ajat tadi, bahwa ini belum detail karena sekali lagi kami mengejar agar kami bisa beraudiensi dengan praksi-praksi di DPRD. Ya alhamdulillah kita sudah diterima oleh beberapa fraksi Nasdem ya, saya Golkar, kemudian PKS saat ini sama PAN, kemudian nanti hari Kamis Insya Allah sama Demokrat. Nah dengan harapan bahwa ketika kami sudah bertemu dengan bapak-bapak di DPRD dan bapak-bapak ibu tahu bahwa harapan kami adalah kami ingin Perda ini memang betul-betul Perda yang keberpihakannya itu jelas pada prioritas tertentu. Nah, pada banyak poin Bapak Ibu kami menambahkan selalu, biasanya kalau ini dikunci dengan kata-kata diakhiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku gitu. Nah peraturan perundangan yang berlaku ini ternyata juga tidak mengakomodir kepentingan teman-teman, tidak mengakomodir kepentingan disabilitas. Contoh sederhananya saja pada keadilan hukum misalnya begitu. Nah itu sampai dengan hari ini masih simpang siur bagaimana mengakomodasi ketika penyandang disabilitas, apakah dia menjadi korban atau terduga misalnya begitu, terduga tersangka ya, terduga lah gitu ya. Nah itu kesaksian penyandang disabilitas karena memang belum ada akomodasi yang baik di proses hukum kita, di peradilan hukum kita, sehingga akhirnya banyak penyandang disabilitas yang ketika dia menjadi korban maka kasusnya tidak bisa selesai ketika dia diminta kesaksian misalnya begitu. Itu ada beberapa kasus yang akhirnya nggak selesai gitu. Nah misalnya seorang tunanetra dia jadi korban tapi dia diminta bersaksi, pertanyaan sederhananya kenal nggak orangnya kan gitu. Nah ini sampai dengan hari ini kan kita belum ketemu nih bagaimana mengakomodasi, tapi nanti kita siapkan kita siapkan solusi tawarannya Pak. Nanti insya Allah hari Selasa kami akan ada pertemuan kembali OPD untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi paling tidak hari ini kami bertemu, kami sudah menyampaikan draft revisi dari Biro Hukum dan draft Perda revisi Biro Hukum yang sudah kami sedikit kami koreksi pada permukaannya saja. Saya pikir sih itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, Pak Ajat, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi itu Pak permasalahan kami. Ya, pada intinya kami berharap Perda ini betul-betul
disabilitas yang pastinya segala kepentingan disabilitas terakomodir di perda tersebut kan gitu. Dan saya sih berharap apa yang menjadi teknisnya nanti terutama masalah perumahan, masalah aksesibilitas bangunan dan juga masalah pendidikan dan lain-lainnya semua ada bisa terang di perda. Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hidayat. Pak Ajat. Pak Ajat. Iya. Jadi kami telah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dan keluhan daripada Bapak Presiden. Dan saya telah menerima dua berkas ini. Yang satu adalah draft rancangan peraturan daerah yang adalah revisi dari Birkum, yaitu ini revisi dari Perda nomor 10 ya Pak? Apa? Itu yang kami nggak tahu Pak. Kayaknya sih enggak Pak. Jadi ada revisi kan berarti dari draft masukan dari kami yang awal. Oh. Nah, nanti kemudian kan masuk di Pemprov ya melalui dinas sosial. Nah, kemudian sampai ke Birkum. Nah, di Birkum direvisi jadi sebagaimana yang. Oh, ini dari Anda udah direvisi sama Birkum ini. Iya. Oke. Kemudian yang ini adalah direvisi kembali ya dari Dikoreksi, sini. ya. Nah, ini ada yang di highlight biru dan hijau itu apa Pak maksudnya Pak? Yang biru itu apa, hijau itu apa Pak? Itu mengenai usulan-usulan kami ya Pak. Oke. Yang biru adalah usulan Anda ya. Iya. Kemudian yang hijau itu apa? Itu ada beberapa. Maksudnya apa? Dibedain warnanya. Itu kemarin jadi itu Pak, jadi kita ada beberapa organisasi kemarin yang yang mengoreksi. Jadi biru itu dari tertulis. Jadi gini Pak, yang biru itu umum, Yang biru itu umum. Nah, yang hijau itu lebih spesifik pada kasus-kasus tertentu. Gitu, Iya. Pak. Ada. Tapi baik biru maupun hijau adalah Dari tambahan dari Iya, sini iya. dari Anda semua lah. Iya, Gitu. iya. Oke, baik. Jadi sekarang begini, Iya. langsung aja kita bicara masalah teknisnya ya Pak ya. Iya. Belum nanti Bapak dan Anda, saya ingin mencoba menyampaikan kronologisnya gini. Sudah sekarang ini kan sudah disampaikan pemandangan umum Pak ya. Dari fraksi-fraksi kan sudah terhadap pidatonya dari sana ya, dari eksekutif gitu kan. Nah, langkah selanjutnya itu nanti setelah ada pemandangan umum itu apa ya Pak Arif? Ada platform ya Pak ya. Platform. Bapak Perda. Perda. Oke, berarti akan dirapatkan lagi dua Perda. Iya. Nah, inilah celah kita nanti ya Pak ya. Salah satunya adalah ketika Bapak Perda ini, ya kan? Iya. Oleh karena itu kita akan pelajari terlebih dahulu ini, dan kemudian akan kami rumuskan. Kalau memang kita setuju nanti, ya kan, kita akan dukung di Bapak Perda. Untuk itu nanti kami akan memanggil warga anggota DPRD dari fraksi PAN yang ada di Bapak Perda. Yaitu ada di sana satu Pak Lukman Hakim ya, satu lagi Pak Oman juga, ya kan. Satunya lagi ada tiga lagi. Oh, dua aja. Dua Pak itu Pak Riano. Oh, iya. Jadi sangat kebetulan Pak Sekretaris Fraksi ini beliau adalah di Bapak Perda Pak. Oh, Jadi nanti akan kami serahkan ini ke beliau dan juga tim hukum kita ya untuk mempelajari itu, ya kan? Nah, apa nanti perlu hasil dari perbincangan kita di mana di Bapak Perda itu mungkin kita komunikasikan juga ya dengan Anda ya Pak Iya, ya. siap. Jadi nunggu nanti setelah Bapak Perda gimana kita lihat, ya kan? Mungkin nanti kita beritahu ke Anda, bisa kita diskusi lagi ya. Iya, Mungkin opsi karena ini tarik dulu Pak, ya kayak gini kayak gini. Ya. Iya. Jadi nggak semuanya apa yang kita usulkan juga tentu diterima oleh mereka. Tapi mungkin ada bargaining apa supaya semaksimal mungkin lah ini bisa kita. Tapi intinya gini Pak, kami dari fraksi PAN itu sangat sangat mendukung lah, ya kan, artinya memang kami merasakan bahwa masalah disabilitas ini atau hak itu masih banyak yang belum kesampaian lah, yang memang harus diperjuangkan. Dan itu platform kerja partai kita memang salah satu diantaranya adalah kesejahteraan sosial, di mana masalah penyandang disabilitas itu menjadi salah satu juga sasaran kami. Untuk itu barangkali kami persilahkan Pak Sekretaris langsung kepada Pak Oman sebelum menyampaikan hal-hal.
sebelum Pak Soes saya tambahkan sedikit. Oh, Pak, izin contoh sederhana misalnya ketika kita bicara Jakarta ini sebetulnya sudah bagus Pak, sudah punya kartu penyandang disabilitas Jakarta. Ya KPDJ, tapi mohon maaf basisnya masih basis data terpadu kesejahteraan sosial. Artinya bahwa masih tumpang tindih nih programnya nih Pak. Jadi banyak teman-teman disabilitas yang akhir kan kalau kami penyandang disabilitas berharap bahwa kartu ini pendamping identitas. Pendamping identitas itu artinya ketika siapapun, ketika dia memegang kartu ini, misalnya teman tuli itu kan disabilitasnya tidak bisa dikenali Pak. Tapi dia memegang kartu itu, maka dia otomatis kalau dia ke rumah sakit dia akan dapat prioritas. Prioritas artinya ada pendampingan, ada apa namanya, mungkin ada staf rumah sakit yang disiapkan ketika dia sudah dilatih bahasa isyarat misalnya gitu kan. Kalau dia ke kelurahan, ada staf kelurahan yang sudah memiliki layanan ramah disabilitas gitu. Artinya yang kami harap seperti kartu KPDJ ini bukan hanya kartu jaminan sosial, ya. Kalaupun misalnya dia jaminan sosial, proteksinya atau pemberlakuan itu lebih kepada konsesi. Konsesi di perda ini juga kami kritisi Pak tentang konsesi, tentang apa namanya, tentang proteksi sosial terhadap penyandang disabilitas. Mohon tidak disamakan dengan buat tidak sama, artinya tidak masuk dalam kategori DTKS yang berbasis pada rakyat miskin dan orang tidak mampu. Karena buat kami, buat penyandang disabilitas, ketika instrumen itu yang ada, akhirnya banyak teman-teman disabilitas yang memang betul-betul perlu, tapi karena dia masih, katakanlah dia punya rumah tapi rumah warisan, sementara pekerjaannya dia nggak kerja, sulit gitu kan, berkehidupan sulit misalnya, tapi karena instrumennya adalah instrumen mungkin Bapak Ibu tahu bagaimana instrumen DTKS, nah itu dia tidak tersentuh layanan KPDJ Pak. Untuk sederhana hal yang seperti itu, nah sehingga di perda ini kami coba berikan masukan tentang layanan jaminan sosial untuk penyandang disabilitas. Itu contoh satu lah gitu Pak. Baik, sekarang dulu Pak Omar, beliau kebetulan di Komisi E. Komisi ini adalah komisi yang membidangi masalah keserap kesejahteraan sosial. Jadi sudah pasti semua. Silahkan. Izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita bisa hadir walaupun terlambatnya agak banyak. Mohon maaf tadi dijanjikan 11.30, saya selesai di PK-nya jam 12. Kami juga tadi mohon ke sini ibu-ibu bapak sudah lapar ya makan, saya juga makan dulu. Kemudian terima kasih teman-teman dari koalisi disabilitas. Artinya kita ketika berkomunikasi dengan yang punya kepentingan langsung, sehingga kita punya arah kebijakan yang memang sesuai. Mungkin setelah ini nanti kita akan diskusi dan komunikasi depannya mungkin dengan saya. Kebetulan saya di Komisi E ditugasin, kemudian juga di Bapak Perda dengan teman-teman disabilitas. Dulu saya sering komunikasi dengan Pertuni waktu zaman dibina oleh siapa? Adanya Pak Sukses Nobahir itu yang pembina kita, saya lupa. Iya. Tapi alhamdulillah ini nyambung lagi. Pak siapa? Dia saya Pak Sudrajat, Pak Bu Heni, Pak PK ya. Nanti diperjelas Pak. Nanti saya baca itu, pelajari masukannya seperti apa. Bagus supaya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan real dari teman-teman disabilitas. Karena kalau tujuannya kita mengafirmasi teman-teman kan berarti harus nanya pada teman-teman kita kira-kira begitu kan simpelnya. Hanya memang mungkin nanti ada penyelarasan juga di hati kita. Barusan yang saya tangkap BDTKS, memang BDTKS itu menjadi payung hukum ketika kita mau istilahnya mau memberikan
garis besarnya kan bansos, Jaminan sosial. jaminan sosial. Siap. Nah, ini memang payung hukumnya seperti itu, tapi ternyata karena kondisi tertentu ada teman-teman disabilitas yang tidak tercover dengan itu karena syarat dan ketentuan BDTKS kan ada gitu ya. Itu perlu kalau boleh ada data realnya. Kemudian bagaimana kita memasukkan pointer ini agar tetap bisa di cover atau dilindungi atau diatur oleh perda kita. Jadi masukan yang sangat berharga. Jangan sampai karena dia rumahnya bagus dan sebagainya kemudian tidak mendapatkan perlakuan selayaknya yang memang diperlukan oleh teman-teman disabilitas. Kan intinya begitu Pak ya? Iya. Salah satu contoh kasus itu. Ya, contohnya diangkat itu. Saya kira itu mungkin ketua ini kan pembukaan aja kita komunikasi ya. Setelah ini kan komunikasi. Makanya kita akan komunikasi Ya. terus dengan teman-teman fraksi lain juga begitu karena Betul. kami ini seperti yang Pak Oman sampaikan tadi semua kalau bisa jadi itu lebih komprehensif gitu ya, lebih ya kami pastikan bahwa mengakomodir pada persoalan penyandang disabilitas sebagai kelompok kalau saya bilang umumnya teman-teman ini rentan miskin Pak. Ya, Jadi kalau misalnya cuma tadi itu ketika dia ada dalam satu kebetulan kemarin saya baru ketemu sama kebetulan masyarakat di daerah Kebayoran Pak. Kami mencoba mensosialisasikan penyandang disabilitas itu hadir satu orang Pak, satu orang tua, dia punya anak disabilitas berat, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, kata anaknya sudah usia 17 tahun. Nah, karena orang tuanya tidak masuk dalam instrumen DTKS, itu tadi karena rumahnya bagus gitu misalnya, ya instrumennya tahu lah, kalau DTKS itu kan sampai atapnya ditanya gitu kan. Nah itu anak itu tidak tersentuh layanan jaminan sosial untuk proteksi sosial atau konsesi untuk penyandang disabilitas, padahal dia yang mungkin gini, kita nanti yang itu di pemenuhan hak penyandang disabilitas itu yang maksudnya nggak dapatnya, nggak kesentuhnya kan. Iya betul. Nah, itu status orang tua dan sebagainya. Iya di perda kami yang kami koreksi sudah ada istilah tentang hal yang demikian Pak. Jadi itu hanya melengkapi support contoh kasus saja di lapangan. Saya ini mungkin ya supaya nanti arahnya lebih fokus ya. Itu mungkin masalah-masalah case-case kayak itu nanti kita bicarakan khusus ya. Baik. Dengan begini, saya sarankan Anda kan tidak cuma ke fraksi PAN. Betul Pak. Ke fraksi apa aja, fraksi mana aja yang dapat dilindungi. Kita kemarin sudah temukan, hari ini juga sebetulnya kita bareng sama PKS cuman dua kelompok akhirnya kita bagi. Oh baik, kelompok. Begini aja, malah sebenarnya ya kalau lebih praktis, kalau Anda nanti sudah punya janji ya untuk berdiskusi ketemu dengan salah satu atau beberapa fraksi lagi, syukur-syukur kita bisa join ya. Itu ringkas jadi dari bola ke sana, ya kan? Atau mungkin Anda menyarankan satu hari nanti kepada beberapa fraksi, termasuk kita, nanti ada kemudian nih kan mau join itu ini ya kan? Toh yang join bukan seluruh fraksi kan pasti hanya yang di bawah perda dan ini kan? Itu mungkin kalau waktunya pas cocok, nah itu jadi nggak terlalu buang-buang waktu ya kan? Kalau di kata-kata itu permusyawarohan perda deh ya. Nah itu lebih nanti konkret caranya jadi lebih nyatu gitu. Nah, untuk poin gitu. Kalau masih datang masing-masing beda-beda melawan di sana nanti susah loh. Tentu kondisi seperti itu memungkinkan Pak ya. Misalnya koalisi antara fraksi bisa dalam satu isu. Kenapa tidak? Bisa itu. Nah Anda yang ngatur lah tapi kita waktunya pas bisa juga. Saya itu ada dari Pak Bendara barangkali ada tambahan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Sekretaris dan rekan-rekan sekalian dari perwakilan penyandang disabilitas ya, berbagai organisasi. Sebetulnya saya nambahin aja Pak Ketua, tadi sudah banyak disampaikan. Memang kalau kita berbicara
produk hukum perda ini Pak, memang yang harus difokuskan mungkin ke intensitas komunikasinya Pak. Ini menjelang pembahasan gitu. Karena nanti biasanya kalau menjelang sudah dibahas itu kan kadang-kadang kalau terlewat itu flow-nya susah gitu ya Pak. Nah mungkin ini itikat yang sangat baik dan ini masih di awal ya Kang Oman ya. Iya kan ya, masih di awal ini kan, belum ada yang terlewat kan? Belum Jadi mungkin saya nggak tahu teknisnya gimana baiknya. Tadi usulan yang baik. Kalau kerja sendiri per fraksi kayaknya kurang ini juga ya, kurang kuat lah gitu. Kalau memang akan bergabung dengan fraksi yang lain akan lebih baik. Kalau bisa bareng-bareng juga itu pasti akan lebih kuat. Nah di situ mungkin dibahas saja teknis flow-nya karena di beberapa fraksi kan ada perwakilan Bapemperdanya juga. Kang Oman dan kawan-kawan di Bapemperda itu yang paling tahu sebetulnya timeline-nya gitu. Kapan akan dibahas, kapan perlu ada prakondisi pertemuan, nanti mungkin bisa disiasati di situ. Jadi dalam pengeluaran produk hukum sepertinya ini yang perlu dicermati bersama gitu. Alhamdulillah di sini ada Kang Oman, Pak Sekretaris yang di Bapemperda sekarang. Jadi harusnya hubungan komunikasinya bisa lebih direct gitu ya, bisa lebih langsung. Mungkin itu saja Pak Ketua, rekan-rekan sekalian, hanya mempertebal saja penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randi. Barangkali kita juga di sini ada PA Pak Sarif, Pak Arif, Pak Arif dan Pak Fernanda. Barangkali ada tambahan masukan apa? Mumpung singkat, tegas, jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kami selaku tenaga ahli yang sebenarnya membantu Bapak Ibu Dewan itu siap bila nanti mana ada bisa berkomunikasi langsung secara wakil dengan ilmu mana nanti